Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, program studi tasawuf dan psikoterapi angkatan 2021. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Saria, dengan NPM 2131070013 dan dua teman saya yang bernama Marwah dengan NPM 2131070007 dan Ali Rahmat Rivaldo dengan NPM 2131070017. Di sini kami ingin menyampaikan tugas kami psikologi umum yang berjudul fungsi-fungsi psikis. Baiklah, selanjutnya yang pertama ada definisi persepsi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Secara umum, persepsi itu adalah proses penginderaan yang dilakukan oleh setiap manusia dengan melakukan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman itu sendiri yang dilakukan di lingkungan sekitarnya. Baiklah, selanjutnya di sini ada definisi persepsi menurut para ahli. Yang pertama ada Robbins SP. Menurut Robbins SP, persepsi itu tuh suatu proses di mana individu itu tuh mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka sehingga mereka tuh bisa memberikan kesan lingkungan terhadap lingkungan mereka. Dan yang kedua ada Philip Cottle. Menurut Philip Cottle, persepsi adalah suatu proses di mana individu itu tuh melakukan seleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi itu tuh untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Dan yang ketiga ada Robert Kreitner. Nah, menurut Robert Kreitner, proses kognitif yang memungkinkan individu itu tuh dapat memahami lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat ada Mahmud Khairani. Menurut Mahmud Khairani, persepsi adalah proses interpretasi yang didahului oleh stimulus yang diterima oleh individu itu melalui reseptor atau alat indera. Baiklah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, yang faktor internal itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada fisiologis, ada minat, perhatian, kebutuhan, suasana hati, pengalaman dan ingatan. Sedangkan yang faktor eksternal itu ada stimulus, lingkungan dan situasi. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang akan disampaikan lebih jelas oleh teman saya yang bernama Marwah. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Yang pertama ada fisiologis, yaitu proses masuknya suatu informasi atau objek melalui alat indera manusia yang dapat mempengaruhi, melengkapi, dan menyimpulkan serta memberi arti terhadap suatu objek atau lingkungan sekitar yang ada dalam setiap individu tersebut. Yang kedua ada minat, yaitu kecenderungan setiap individu yang tertarik atau memperhatikan suatu tipe tertentu dari stimulus atau objek yang ada. Yang ketiga ada perhatian, yaitu pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang baik dari dalam maupun dari luar individu. Yang keempat ada kebutuhan, di mana kebutuhan itu setiap individu itu berbeda-beda, yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan hidupnya serta memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup. Kemudian ada suasana hati, di mana keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaannya pada suatu tertentu sehingga mempengaruhi individu tersebut dalam menerima, mengingat dan melakukan aksi terhadap suatu objek yang ada di dalam lingkungannya. Kemudian ada pengalaman dan ingatan, di mana pengalaman seseorang itu tergantung pada ingatannya terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di masa lalunya untuk diketahui suatu rangsangan dalam pengertian yang luas. Kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Yang pertama ada stimulus, di mana semua hal yang diterima oleh alat indera individu dapat dirangsang oleh pikiran dan perasaan individu tersebut, seperti latar belakang dari bentuk objek, ukuran, gerak, dan oleh objek tersebut akan lebih memberikan perhatian yang lebih untuk menarik dari setiap individu. Yang kedua ada lingkungan atau situasi, di mana objek yang melatar belakanginya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh individu.
Selanjutnya, proses terjadinya persepsi. Yang pertama, ada objek yang memberikan suatu rangsangan atau stimulus. Kemudian, stimulus tersebut akan memicu reseptor atau alat indera manusia. Kemudian, setelah dipicu oleh alat indera, terjadilah proses fisiologis di mana stimulus yang diterima indera akan diteruskan oleh saraf sensorik menuju ke otak. Kemudian di dalam otak akan menyimpulkan atas informasi yang ia terima atas objek sehingga menghasilkan persepsi. Kemudian di dalam otak terjadilah proses psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus sehingga individu dapat menyadari, dapat menyimpulkan, menafsirkan, dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya. Kemudian hasil dari persepsi ini disebut dengan penglihatan. Kemudian ada jenis persepsi. Jenis persepsi ini ada 5 macam. Yang pertama ada visual atau penglihatan, kedua ada auditory atau pendengaran, ketiga ada perabaan, keempat penciuman, dan 5 pengucapan. Dan di sini kami hanya mendapatkan visual atau penglihatan. Adapun persepsi visual yaitu persepsi yang diperoleh dari indera penglihatan atau mata kita, dan dengan indera tersebut seseorang dapat mengenali suatu objek melalui cahaya yang masuk ke retina. Kemudian otak sensorik akan menyimpulkan, menafsirkan objek tersebut. Kemudian ada contoh persepsi visual seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Ada pantulan cahaya pada gambar tersebut sehingga ditangkap oleh mata, kemudian disimpulkan oleh saraf otak mengenai objek tersebut sehingga hasil yang ditangkap oleh otak kita disebutlah dengan penglihatan. Selanjutnya yang terakhir ada hukum persepsi menurut Gestalt. Yang pertama ada hukum Prägnanz, di mana apapun yang dipersepsi menurut hukum ini adalah penuh dengan arti. Yang kedua ada figur Brown. Dalam mengorganisasikan stimuli, individu cenderung membedakan antara gambar dan belakang pada objek yang ada. Kemudian yang ketiga ada hukum kedekatan atau proximity, di mana stimulus yang saling berdekatan akan lebih cenderung dipersepsi sebagai suatu keseluruhan atau Gestalt. Kemudian ada kesamaan atau similarity, yaitu di mana stimulus atau objek yang sama akan lebih cenderung dipersepsi sebagai suatu kesatuan dalam Gestalt. Kemudian ada kontinuitas, di mana stimulus yang mempunyai kontinuitas satu dengan yang lainnya akan dilihat lepas dari latar belakangnya dan dipersepsi sebagai suatu keseluruhan. Kemudian ada yang keenam, ada kelengkapan atau ketertutupan, di mana dalam mengorganisasikan stimuli cenderung menutup suatu bagian yang hilang dari suatu gambar dan melihat gambar tersebut yang lebih lengkap. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf atas kekurangan baik dalam pematerian ataupun penyajian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.